Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan bahas tentang pengenceran, di mana materi ini waktu itu belum sempat terbahas karena waktu pembelajarannya sudah habis. Jadi seperti yang Ana bilang di awal, kalau ini akan dibahas dalam bentuk video. Nah, pengenceran itu adalah penambahan zat pelarut yang nantinya membuat konsentrasi zat sesudahnya menjadi lebih kecil. Berarti ini ada penambahan dari zat pelarut, yang mana zat terlarutnya itu biasanya tetap. Oke. Nih. Kalau zat terlarutnya dia tetap, maka dia punya mol yang sama. Jadi mol sebelum akan sama dengan mol sesudah. Nah, gitu ya. Di sini ada hubungan antara mol, konsentrasi, dan volume. Berarti dia punya rumus gini, M sama dengan mol per volume. Ini kan rumusnya. Mereka punya hubungan nih antara ketiga ini. Berarti kalau di sini N sebelum, sekarang kita hubungkan dengan konsentrasi dan volume. Maka konsentrasi pertama dikali volume 1 sama dengan konsentrasi kedua dikali volume 2. Yang mana si 1 ini artinya dalam keadaan sebelum pengenceran. Nah, yang kedua ini adalah keadaan di mana sesudah pengenceran. Gitu ya. Maka untuk pengenceran ini kita punya rumus adalah M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M adalah konsentrasi, V-nya adalah volume. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Larutan amonia atau NH3 dengan konsentrasi 2 molar yang volumenya 100 ml diencerkan dengan air sampai volumenya 500 ml. Berapa molaritas larutan encer yang terjadi? Oke, kita tulis dulu yang diketahui ya. Di soal diketahui bahwa konsentrasi awalnya si NH3 itu sebesar 2 molar. Lalu dia punya volume awalnya 100 ml. Yang kedua dia mau encerin hingga volumenya 500 ml. Yang ditanya itu adalah konsentrasi yang kedua. Setelah pengenceran tuh berapa konsentrasinya? Pakai rumus yang tadi ya, kita tahu bahwa molnya sama. Mol sebelum akan sama dengan mol sesudah. Gitu ya. Yang mana mol sebelum punya rumus tadi M1V1 sama dengan M2V2. Konsentrasi satunya 2 molar dikali dengan volume pertama 100 ml sama dengan M2 dikali 500 ml. Gitu. Maka M2 nya kita dapat 2M kali 100 ml per 500 ml. Coret ya. Ini coret. Jadi 2 bagi 5 0,4. Oke. Maka didapatkanlah konsentrasi yang kedua sebesar 0,4 molar. Oke, contoh soal yang kedua. Berapa volume air yang harus ditambahkan ke dalam 40 ml larutan H2SO4 6 molar agar didapatkan larutan H2SO4 5 molar? Berarti ini diencerin ya, karena konsentrasinya berubah menjadi lebih kecil. Oke, sekarang kita tulis dulu di soal. Diketahui yang diketahui pertama itu ada volumenya. Volume yang pertama itu 40 mili. Lalu punya konsentrasi yang pertama 6 molar. Dan konsentrasi yang kedua kita mau jadikan sebesar 5 molar. Yang ditanya adalah volume yang ditambahkan. Oke, pertanyaannya adalah volume yang ditambah. Sekarang untuk mencari volume yang ditambah berarti kita butuh tahu dulu volume yang kedua itu ada berapa banyak sih, sehingga kita tahu nanti jumlah penambahan yang harus ditambah untuk dapat 5 molar itu seberapa banyak. Berarti pakai rumus kayak tadi ya, M1
V1, M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1-nya 6 molar dikalikan dengan volume satunya 40 mili sama dengan 5 molar dikali volume yang kedua, sehingga didapatkan 6 molar kali 40 mili per 5 molar ya, molarnya dicoret, didapatkanlah 48 ml. Nah, lihat, volume yang kedua yang kita dapatkan adalah 48 ml, tapi dia mintanya volume yang ditambahkan. Artinya kita mau untuk mendapatkan 5 molar butuh 48 mili, tapi yang di awal kita sudah masukkan 40 mili, berarti kita butuh penambahan berapa banyak? V yang ditambahkan sama dengan V2 kurang V1, berarti 48 kurang 40 sama dengan 8 mili. Itu ya, jadi jawabannya adalah 8 mililiter. Pencampuran sejenis dengan konsentrasi berbeda. Nah, kalau kita mau mencampurkan ada dua larutan, misalnya sama-sama sejenis, sama-sama HCl, tapi punya konsentrasi yang berbeda. Terus kita mau cari tahu nih, kira-kira konsentrasi yang satunya berapa sih atau volume yang satunya berapa sih? Bisa aja kita cari. Nah, berarti di sini sama kayak tadi caranya. Kalau kita mau menambahkan, otomatis mol yang pertama akan bertambah dengan mol yang kedua sehingga jadi mol campurannya, ya. Berarti gini. Ini yang pertama, tabung pertama atau gelas yang pertama dicampurkan nih dengan gelas yang kedua, maka hasilnya akan menjadi campuran kan. Nah, campuran yang ini berarti itu sudah komposisinya penambahan dari yang pertama dengan kedua. Makanya di sini mol 1 tambah mol 2 sama dengan mol campuran. Mol 1 kita buka kayak tadi, konsentrasi 1 kali V1 tambah konsentrasi 2 kali V2 sama dengan konsentrasi campuran dikali V campuran. Kalau kita mau cari konsentrasi campurannya, maka bisa dengan cara konsentrasi yang pertama kali V1 tambah konsentrasi kedua kali V2 dibagi dengan volume campuran. Jadi volume campuran itu adalah volume totalnya ya. Oke, inilah rumusnya. Larutan HCl 2M yang volumenya 100 ml dicampur dengan larutan HCl 0,1 M yang volumenya 400 ml. Berapa molaritas larutan yang terjadi? Oke, kita tulis dulu yang diketahui di dalam soal ya, untuk mengerjakan soal ini. Yang diketahui itu ada konsentrasi HCl yang pertama ya. Oke, diketahui konsentrasinya yang pertama adalah 2 molar. Lalu volume yang pertama 100 ml. Konsentrasi yang kedua 0,1 molar, volumenya 400 ml. Dan yang menjadi pertanyaan adalah konsentrasi campurannya ya. Konsentrasi campuran. Oke, kita jawab. Tadi kita punya rumus M campuran itu adalah M1 kali V1 tambah M2 kali V2 per volume campuran. Itu ya. Oke, M1-nya itu adalah 2M dikali 100 ml ditambah dengan 0,1 M dikali 400 ml per volume campurannya adalah 100 ml ditambah 400 ml, sehingga didapatkanlah 200 ditambah dengan 40 per 500 ml. Coret 240 dibagi 500 ml. Oke, dapat hasilnya 0,48 M. Dah. Bahwa volume campurannya adalah sebesar 0,48 M. Oke, lanjut lagi. Mencari konsentrasi suatu zat dari larutan pekat.
Nah, ini kita punya rumusnya, yaitu M sama dengan rho, ulang ya. Oke, kita masuk ke mencari konsentrasi suatu zat dari larutan pekat. Kita punya rumus M sama dengan rho kali 10 kali persen dibagi dengan MR atau MM-nya. Ya, ini rumusnya. Dari mana rumus ini kita dapatkan? Oke, Ana akan jabarkan rumus ini didapatkan dari mana, jadi tolong diperhatikan. Di sini, untuk mencari konsentrasi itu ada hubungannya antara mol dan volume kan, mol per volume, yang mana mol ini bisa kita cari dengan massa per massa molar, gitu kan. Nah, di sini untuk mencari mol kita butuh yang pertama kali adalah massanya. Massanya kita dapatkan dari misalnya ada larutan, kita masukin dengan contoh angka aja biar mudah ya. Ada larutan H2SO4 pekat sebesar 98% dengan rho-nya 1,8 gram per mililiter gitu. Kita mau cari nih konsentrasinya dia berapa ya. Nah, massa ini kita dapatkan dari rho-nya. Rho itu kan 1,8 gram per mililiter, artinya rumus rho itu massa per volume, yang mana kita buat dia satuannya ke dalam liter, jadi gram per liter. Ketika kita konversi, maka rho ini didapatkan 1,8 gram per mili ke liter, itu kan naik 3 kan, jadi 10 pangkat min 3 liter. Dia naik sehingga didapatkan 1,8 kali 10 pangkat 3 gram per liter. Nah, konversi dulu. Oke, setelah kita konversi, kita cari masanya. Ketika kadarnya 100%, kita anggap kadar suatu zatnya awalnya 100% misalnya. Ketika kadar 100% ini untuk setiap 1 liter larutan, nah gini, jadi misalnya kadarnya 100% untuk setiap 1 liter larutan, maka massa yang didapatkan adalah tadi ini ada kan satuannya 1,8 kali 10 pangkat 3 gram per 1 liter larutan. Kita masukkan ke sini. 1,8 kali 10 pangkat 3 gram ya, 3 gram dikalikan dengan kadarnya. Kadarnya 100%. 100% artinya itu adalah 100 per 100 ya, artinya 100 per 100 gitu. Yang mana nanti ketika kita coret nih, ini kita coret dua gini dengan yang ini, kita coret dengan yang ini sisa 1 ya, maka didapatkanlah 1,8 kali 10 kali 100 gram gitu kan, ini masanya. Oke, sampai sini paham? Jadi bisa kita ibaratkan bahwa 1,8 ini adalah sebagai rho-nya, nilai rho-nya. 10 kita dapatkan dari tadi pengkonversian yang tadi, yang persen dikali dengan 10 pangkat 3 tadi. Lalu 100 ini adalah menunjukkan jumlah kadarnya dia ada berapa persen. Kalau kadarnya dia 90%, maka di sini diganti 90. Paham ya? Oke, boleh dicatat dulu. Oke, seperti yang tadi Ana bilang, kalau ketika dia kadarnya 100%, maka dia jadinya 1,8 kali 10 kali 100. Gitu kan? Ini rho-nya, ini 10 dari hasil pengkonversian, 100 ini merupakan kadarnya. Kalau seandainya kadarnya 90%, maka kalian ubah di sini. Rho-nya misalnya tetap 1,8, 10 dari hasil konversi, baru yang ini kadarnya 90, masukin ke sini gitu. Kalau kadarnya 75, ubahlah di sini jadi 75. Paham ya sampai sini ya? Ternyata massanya sudah kita dapatkan, bahwa massa itu adalah rho kali 10 kali persen. Lanjut lagi. Nah, kita masukkan ke rumus yang ini. Berarti mol sama dengan massa per massa molar. Masanya tadi kan rho kali 10 kali kadarnya dalam persen per massa molar. Massa molarnya tetap massa molar, gitu kan?
kita ubah lagi, kita konversi ke konsentrasi. Konsentrasi sama dengan mol per volume. Molnya kita sudah dapatkan, rho kali 10 kali persen dibagi dengan massa molar. Volumenya tadi kan dalam 1 liter larutan kan? Berarti di sini per 1 liter larutan, atau volumenya tulis aja gini, volumenya dalam 1 liter larutan atau 1, sehingga didapatkanlah 1. Kalau dibagi 1 kan hasilnya sama aja kan, dia sendiri, ya udah berarti ini sama aja didapatkan kalau konsentrasi adalah rho kali 10 kali persen per massa molar gitu. Oke, paham ya? Sekarang kita hitung contoh soal yang ini. Nah, H2SO4 itu punya MR sebesar 98 ya. Kita masukin cara yang kayak tadi. M sama dengan rho kali 10 kali persen per massa molar. Rho-nya adalah 1,8 dikali 10 dikali persennya, kadarnya lihat 98, masukin 98 per massa molarnya 98 gram per mol ya. Oke, dapat nih. Jadi 18 molar. Maka konsentrasi zat pekat tersebut adalah 18 molar. Oke, pembelajarannya cukup sekian. Tentang pengenceran berarti sudah, cara mencari konsentrasi dengan zat yang sama tapi konsentrasinya beda juga sudah. Terus cara mencari konsentrasi dari larutan pekat juga sudah diajarkan. Mohon dicatat materi yang ada di video ini di buku catatan kimia kalian. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.